Baru beberapa hari ini ada tokoh sudah lanjut usia, saudara, tahu-tahu bicara di podcastnya seenaknya. Oh, habaib ini ada doktrin begini begitu. Fitnah itu semua bohong. Rama, ada siapa yang ngomong begitu? Jangan kau punya mulut Rama Irama. Nah, Rama Irama mau bikin fitnah. Siapa Habibnya? Di mana? Kapan dia ngomong? Kalau memang ada Habib yang ngomong begitu, saya yang bantai dia di depan Rama Irama, saudara. Baik, saya ingin cerita saja bagaimana kronologi sehingga sampai saya kepada satu keyakinan hakul yakin bahwa Ba'alawi bukan keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ceritanya panjang sekali, 50 tahun ke belakang. Waktu itu usia saya masih 20 tahun. Dan saya sudah tampil sebagai, ya katakanlah, penceramah muda. Saat itu adalah satu majelis ta'lim di Masjid Ar-Rahmah, Tebet Timur, Jakarta Selatan. Pembicaranya ada satu Habib dan saya mewakili pemuda masjid, seperti itu kira-kira. Ini sosok Habib ini bercerita seperti ini. Kalau ada Habib yang berzina, yang mabuk-mabukan, yang berjudi, mencuri, jangan kata apa-apa. Nah, ini Habib orang Betawi memang. Kalau bahasa Jawa jangan kata apa-apa, ojo muni apa-apa ngono. Menengai. Kenapa? Mereka adalah cucu Rasulullah. Mereka itu ahli surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pemegang kunci surga. Tentunya setelah beliau masuk, pasti yang diutamakan adalah keluarganya, keturunannya. Maka ketika ada Habib yang melakukan kemaksiatan tadi, jangan kata apa-apa, menengai, ojo ngomong apa-apa. Ngoten. Ini saya saat itu merasa tersentak. Ketika saya giliran naik, saya katakan, Beb, Beb, Anda koreksi ente. Itu antum bilang tadi bahwa keturunan Nabi pasti masuk surga walaupun maksiat seperti apapun. Qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Shadaqallahul azim. Beb, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai manusia, aku telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan perempuan. Dari sana aku jadikan kamu berbangsa-bangsa. Dari bangsa-bangsa itu aku jadikanmu bersuku-suku. Seperti contohnya Indonesia. Bangsa Indonesia sukunya ada kurang lebih 700 apa pinter. Ada Sunda, ada Jawa, Aceh, Padang, Batak, dan banyak lagi yang lainnya. Kenapa nggih? Lita'arafu, saling mengenallah. Lita'arafu, saling menghormatilah. Inna akramakum 'indallah atqakum. Sesungguhnya ketinggian derajatmu di sisi Allah adalah takwamu. Bukan dari mana bangsamu, bukan dari siapa keturunanmu. Nabi SAW menyambut firman ini dengan menyatakan,
La fadla li'arabiyyin 'ala ajamin illa bitaqwa. Tidak ada kelebihan bangsa Arab dari yang bukan Arab kecuali takwa. Lalu saya katakan lagi, Beb, bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-jannatu lil muttaqina walau kana 'abdan habasyian, wan naru lil 'asina walau kana sayyidan quraisyan hashimian." Surga itu untuk orang-orang yang bertakwa, walaupun dia budak dari bangsa Habsyi. Contohnya Bilal bin Rabah, budak dari bangsa Habsyi, tapi Rasulullah menjamin bahwa Bilal bin Rabah adalah insya Allah menjadi ahli surga. Sementara orang neraka adalah tempat orang maksiat, walaupun dia dari Sayyid Quraisy Bani Hashim. Ini yang saya utarakan saat itu. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, "Lau anna Fatimah binti Muhammadin saraqat laqatta'tu yadaha." Seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, aku sendiri akan memotong tangannya. Artinya, Beb, saya katakan, tidak ada privilege, tidak ada keutamaan untuk turunan Nabi sekalipun. Rasulullah pernah mengadakan halaqah dengan para sahabat. Beliau bercerita, aku rindu kepada sampai sambil meneteskan air mata. Aku rindu dengan saudara-saudaraku. Aku rindu dengan saudara-saudaraku. Para beruntung, lebih beruntung, lebih beruntung, orang beruntung, lebih beruntung, lebih beruntung orang yang tidak pernah bertemu aku, enggak pernah melihat aku, tapi dia beriman kepadaku. Mereka itulah saudara-saudaraku. Allahumma salli ala Muhammad. Kalau kita ini 1500 tahun kurang lebih nggak pernah jumpa Nabi, nggak pernah melihat Nabi, tapi kita beriman kepada Nabi, itulah saudara-saudara Nabi. Makanya ketika Rasulullah di akhir hayatnya, dia tidak memanggil keturunannya ya dzurriyyati, yang dipanggil dia ummati, ya ummati. Islam dinul khalis. Islam adalah agama yang lurus. Rasulullah SAW adalah tokoh yang demokratis, bukan tokoh yang nepotis. Bukan tokoh yang pokoknya nanti semua keturunanku, keluargaku harus masuk surga apapun kesalahannya lah. Inilah al-Islam. Itulah sosok kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah saya ngomong begitu, ini 50 tahun yang lalu, hebohlah satu masjid itu. Besoknya saya dipanggil oleh Habib Sepuh. Bang Haji, ente ngomong apa kemarin? Sampai ramai itu orang-orang di masjid. Saya bilang, saya ceritakanlah. Ada Habib ngomong begini, Beb. Saya bilang, qala ta'ala, qala Rasulullah, bla bla bla. Mohon petunjuk, Beb, saya bilang. Apa yang Anda sampaikan itu benar. Apa yang Anda sampaikan itu tidak salah. Tapi saya mohon, jangan ulangi lagi kata-kata seperti itu. Kenapa? Karena itu akan merusak ukhuwah Islamiyah. Sejak saat itu saya pendam dalam perut. Saya melihat berbagai macam arogansi, kemungkaran yang dilakukan Habib. Saya nggak mau bunyi lagi. Saking taatnya saya kepada Habib Sepuh tadi. 50 tahun saya tahan itu.
Sampai akhirnya muncul doktrin-doktrin yang tidak bisa diterima akal sehat dan sangat merusak akidah, saya pikir. Itu leluhur kami Al-Faqih Muqaddam, Mi'raj satu malam 70 kali. Astaghfirullahalazim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya diizinkan Allah Mi'raj ke Sidratul Muntaha seumur hidup 1 kali. Ketika ada orang mengatakan bahwa moyang kami bisa Mi'raj 1 malam 70 kali, ini telah merendahkan Rasulullah, telah menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi berita-berita khurafat. Leluhur kami kalau tidak malu sama Allah dapat memadamkan api neraka cuma dengan kelingking. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau tadi menghina Nabi, sekarang menghina Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak cerita-cerita khurafat yang lainnya. Ada seorang tukang kacang namanya Sulaiman. Ini tukang kacang sangat cinta sama habaib. Kalau habaib minta kacangnya dikasih semuanya. Saking cintanya sama habaib. Man minta kacang dikasih semua, man minta kacang dikasih semua. Satu saat si Maman mati. Begitu Maman mati, lapor ini orang kepada Habib tadi, Beb, Maman mati. Ini Maman ahli maksiat, ibadahnya berantakan. Datanglah ini Habib, ngasih surat, ditaruh di lehernya di belakang mayit itu. Man, nanti kalau Munkar wa Nakir tanya, jangan dijawab. Kasih aja ini surat, inti masuk surga tanpa hisab. Banyak lagi ceritanya seperti itu. Leluhur mereka semuanya wali, bisa nurunkin emas dari langit. Yaman itu negeri paling miskin di Timur Tengah. Bagaimana kita percaya dia bisa turunin emas dari langit? Masya Allah, ini goyang apa? Banyak hurafat-hurafat yang mengajarkan. Ya. Nah, ini membuat satu faktor menguatnya saya, keraguan saya tentang apa iya cucu Nabi ini kayak begini. Muncullah baru tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Muncul apa beliau? Gus Abbas Cirebon Buntet. Saya enggak mengerti ilmu nasab, tapi saya tidak bodoh-bodoh amat untuk meneliti apa yang diuraikan oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman. Beliau bercerita di antaranya bahwa yang namanya Ahmad bin Isa, keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sejak abad ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8 sampai 9 awal itu tercatat di dalam manuskrip kuno. Hanya punya anak 3, yaitu Muhammad, Ali, dan Hasan. Muhammad, Ali, dan Hussein. Selama 550 tahun itu sejarah menulis itu. Tiba-tiba di abad ke-9 akhir muncul Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa yang keempat. Enggak usah pinter-pinter amat untuk meneliti, untuk menerima hal ini. Cukup punya akal yang waras, cukup punya akal yang sehat,
kita bisa melihat, oh kalau begitu Ubaidillah ini cantolan, cangkokan. Kiai Imaduddin tentu saja sebagai seorang kiai, mujtahid bahkan, bisa menjelaskan secara ilmiah bahwa kepalsuan Ubaidillah ini. Dari sini mulai keraguan saya yang selama 50 tahun itu bertambah menjadi yakin. Tapi baru ilmu yakin doang nih. Saya undanglah Kiai Imaduddin di podcast saya. Kemudian dalam rangka, karena saya saat itu sebagai penengah ingin mencari siapa sih yang benar ini, apakah Ba'alawi, apakah Kiai Imad, maka saya undanglah dari Rabithah Alawiyah sebagai penyeimbang. Saya undang Ustaz Taufik Segaf, tidak hadir. Bahkan saya undang juga Rizik Syihab, tidak hadir. Saya undang juga dari Pekalongan Bapak Lutfi bin Yahya, tidak hadir. Sementara melalui media sosial itu semakin gencar orang mengkritisi beliau, ulama-ulama semakin banyak, semakin bermunculan. Lalu saya undang Profesor Menahem Ali, seorang ahli filologi, ahli sejarah peradaban manusia. Dalam podcast saya beliau menjelaskan bahwa yang namanya Hadramaut, kota Hadramaut itu asalnya dari nama orang yang bernama Hazar Mavet. Dia orang dari Kaukasus yang kemudian menjadi Hadramaut. Jadi menurut penelitian secara filologi, orang Yaman ini bukan orang Arab, tapi orang Kaukasus. Berarti mustahil sebagai keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menurut Profesor Menahem Ali. Kemudian saya undang lagi Dr. Sugeng Sugiharto dari BRIN. Beliau ahli ahli DNA itu, ahli genetika. Bercerita panjang lebar secara ilmiah, maka bertemulah istilah haplogrup J1 dan haplogrup G. Mereka menjelaskan, beliau menjelaskan panjang lebar bla 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 bla, bahwa subhanallah, 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 ternyata Allah telah mempersiapkan segala sesuatunya, termasuk menjaga kesucian keturunan para nabi. Ternyata DNA-nya itu sudah ditanamkan di dalam setiap manusia. Secara ilmu genetika, haplogrup Nabi SAW adalah J1. Haplogrupnya Ba'alawi, menurut kalau Anda klik di internet familytreedna.com, familytreedna.com, klik saja, tang, akan keluar nanti ada 180 orang Ba'alawi, sebagian dari Indonesia, itu dari Yaman, sebagian kecil dari Indonesia, itu haplogrupnya adalah G, Yahudi Askenazi. Nah, dari 3 disiplin ilmu ini, menurut sejarah, menurut ilmu nasab, menurut ilmu filologi, menurut ilmu DNA, maka muncullah
hakul yakin bahwa Ba'alawi bukan keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu di counter itu Roma Irama menurut Gus Romel ini pembela Ba'alawi. Kita bisa lihat di medsos. Itu Roma Irama sosok hakul yakin bahwa Ba'alawi bukan turunan Nabi, bahwa Ubaidillah itu bukan turunan Nabi. Memangnya dia pernah melihat pernikahan Ubaidillah? Memang dia pernah melihat persemaian Ubaidillah? Mel saya bilang, ente percaya nggak Muhammad bin Abdullah adalah Rasulullah? Kalau ente nggak percaya, kafir ente. Pertanyaannya, apakah Anda pernah melihat Muhammad dilahirkan? Apakah Anda pernah melihat Muhammad menerima wahyu dari Jibril alaihissalam? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq wa rabbul akramun alladzi 'allama bil qalam 'allama al-insana ma lam ya'lam. Apakah Anda menyaksikan itu? Untuk meyakini Rasulullah, untuk meyakini Muhammad sebagai Rasulullah, itu enggak perlu kita melihat beliau menerima wahyu. Cukup dengan statement keterangan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'anul Karim. Cukup dari hadis-hadis Rasulullah yang disampaikan oleh para muhaddits. Begitu juga keyakinan kita bahwa Ba'alawi bukan keturunan Nabi, Ubaidillah bukan keturunan Nabi, cukup dengan ilmu-ilmu tiga ilmu tadi. Nah, dia tanya, bagaimana Roma Irama yakin? Saya katakan satu contoh. Saya yakin kepada Allah Subhanahu wa taala tentang eksistensinya sebagai Tuhan, eksistensinya yang serba maha, itu dengan dua hal. Pertama, ayat qauliyah Al-Qur'anul Karim. Yang kedua, ayat kauniyah, ciptaan Allah ini. Itulah tadi pernyataan dari Roma Irama yang menyatakan bahwa hakul yakin bahwa Ba'alawi itu bukan dzurriyyah Rasulullah SAW. Lantas membuat para kaum Ba'alawi, khususnya Habib Rizik serta Habib Bahar, seperti kebakaran jenggot. Dan kita sudah dengar bersama alasan-alasan dan sebab-sebab kenapa Bang Haji Roma bisa meyakini bahwa dzurriyyah Rasulullah SAW bukan kaum Ba'alawi. Bagaimana menurut pendapat teman-teman semua? Silahkan lanjut di kolom komentar. Terima kasih selalu support Arman Al-Fatih. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.